Jadi ketika Bang Likur ngelihat ke arah pintu lemari, beberapa detik kemudian, Assalamualaikum, welcome back. Bersama gue lagi Angga. Apakah kalian sudah siap menjadi bagian malam untuk kami? Jika sudah siap, tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. Let's see. Oke, seperti biasa nih gue ada cerita lagi nih dari teman kita. Namanya Bang Adi. Bang Adi ini tinggal di kota D. Pengalaman ini terjadi saat 10 hari setelah kepergian bapaknya Bang Adi, yaitu pada tahun 2011. Jadi rumah Bang Adi itu biasa dipakai buat tempat nongkrong, semacam base camp gitulah Hampir tiap siang, sore, dan malam rumahnya Bang Adi ini ramai dengan teman-temannya Bang Adi yang biasanya pada nongkrong. Kedua orang tua Bang Adi ini, terutama bapaknya nih senang banget kalau suasana di rumahnya selalu ramai. Sampai pada tanggal 11 Oktober 2011, bapaknya Bang Adi ini mengembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari-hari setelah bapaknya Bang Adi meninggal, sampai tahlilan 7 hari, masih tetap banyak teman-teman Bang Adi yang main ke rumah untuk nongkrong, dan terkadang ada juga beberapa teman yang sampai menginap. 3 hari kemudian setelah tahlilan 7 harian, malam itu teman-temannya Bang Adi nggak ada yang datang lagi ke rumah, soalnya lagi hujan deras. Tapi ketika hujan reda datang, teman-temannya Bang Adi ini mulai berdatangan, namanya Bang Likur dan Bang Rijal. Datangnya sekitar jam 8-an malam. Seperti aktivitas malam biasanya, mereka ngobrol di teras rumah sambil gitaran, nyanyi-nyanyi, ditemani dengan secangkir kopi dan rokok. Singkat cerita, sekitar jam 9-an malam, hujan mulai deras lagi nih Saat itu juga mereka bertiga pindah ke tempat kamarnya Bang Adi. Setibanya di kamar Bang Adi, Bang Likur langsung menyalakan PC. Jadi Bang Likur main game di PC, sedangkan Bang Adi ngobrol sama Bang Rijal yang lagi sibuk masukin gitar ke sarungnya. Sekitar kira-kira jam setengah 11 malam, hujan deras pun mulai reda jadi gerimis. Melihat cuaca sudah mendukung, Bang Adi pun mengajak Bang Likur dan Bang Rijal untuk pergi keluar beli makanan. Karena Bang Likur sedang nanggung dan seru main game di PC, akhirnya Bang Adi beli makanannya sama Bang Rijal. Nah, sebelum pergi nih gitar yang sudah di dalam sarung tadi dimasukkan ke dalam lemari sama Bang Rijal. Ketika sampai depan pagar rumah, tiba-tiba bau melati bener-bener wangi banget nih Lalu Bang Adi nanya ke Bang Rijal, "Jal, lu nyium wangi melati nggak?" Bang Rijal pun mengiyakan pertanyaan Bang Adi. "Iya di, gua kira gua doang nyium wangi melati." Begitu kata Bang Adi. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua pun langsung berangkat beli makanan. Sewaktu Bang Adi beli makanan, Bang Likur kan sendirian di kamar Bang Adi. Jadi pas Bang Likur lagi fokus-fokus main game di PC, tiba-tiba gitar yang ada di dalam lemari bunyi sendiri, ngegenjreng sendiri. Padahal posisi gitar di dalam lemari yang tertutup rapat, terkunci dan disarungin pula gitarnya. Sontak Bang Likur kaget, langsung nengok ke arah pintu lemari yang keadaan pintunya lemarinya masih tertutup rapat tanpa celah. Logikanya gitar di dalam sarung itu nggak akan bisa dibunyiin kan Jadi ketika Bang Likur ngelihat ke arah pintu lemari, beberapa detik kemudian, jedanya nggak sampai 10 detik lah ada bau melati, wangi melati. Baunya juga nggak lama, cuma selewatan aja. Dan cuma 10 detikan lah wangi melatinya itu. Mulai merinding nih Bang Likur, dari tengkuk leher sampai lengan. Karena takut tersugas lebih jauh, Bang Likur lebih memilih lanjutin main game di PC. Bang Likur pun mulai panik. Tanpa pikir panjang, Bang Likur pun langsung menelpon Bang Adi. "Halo Di, lu di mana sih? Lama banget beli makanannya." Bang Adi pun jelasin dong. "Iya nih Kur, lumayan ngantri. Udah gitu hujannya lumayan deras. Gua sama Rijal makan di sini Kur, sambil nunggu hujan reda soalnya." Gitu penjelasan dari Bang Adi. Oh ya, pas nelpon Bang Likur nggak cerita apa-apa ke Bang Adi. Lanjut ya Nggak lama setelah teleponan sama Bang Adi, Bang Likur pun tidur-tiduran sambil main handphone di kasur lesehan dengan posisinya membelakangi lemari dan PC masih menyala. Gak lama dari itu, wah epic banget nih Tiba-tiba bau
Mati yang menyengat muncul dibarengi suara gebrakan pintu lemari. Sontak Bang Likur langsung bangun dan ngelihat ke arah lemari. Keadaan pintu lemari masih tertutup rapat. Habis ngeliat ke arah lemari, epic lagi nih es. Bang Likur nengok ke arah jendela yang ada di sebelah lemari. Dan di jendela ada sosok perempuan pucat dengan suara tertawanya yang melengking. Ketika Bang Likur matanya berkedip, sosok perempuan itu menghilang. Kejadiannya sih cepet es, gak sampai 2 detik. Panik, merinding, dan lemas, Bang Likur pun cuma bisa terdiam, lalu ambruk badannya ke kasur dan terpejam. Menurut pengakuan Bang Likur tersebut ke Bang Adi, lemas kayak gak punya dengkul. Oke, singkat cerita, Bang Adi dan Merijal datang nih es, sekitar jam-jam setengah 12 kurang. Ketika masuk ke kamar, bau melati itu ada lagi es, tapi tipis-tipis bau melatinya, sekitar 5 atau 10 detikan lah. Refleks mereka berdua main lihat-lihatan nih, seolah sama-sama tahu apa yang mereka rasain. Lalu masuklah mereka berdua ke dalam kamar. Di dalam kamar, Bang Adi dan Bang Rijal ngeliat Bang Likur udah tertidur nih. Dibangunin lah sama Bang Adi. Buset Kur, baru jam segini udah molor aja lu. Bangun Kur, nih makan dulu. Tapi gak ada respon dari Bang Likur. Nah karena gak ada respon, Bang Adi dan Merijal pun gak enak nih mau bangunin lagi. Pikiran mereka Bang Likur tuh tidur emang karena lagi capek dan gak mau diganggu lagi tidurnya. Singkat cerita, hari pun udah mulai pagi ya. Sekitar jam 7-an pagi Bang Adi terbangun. Gak lama kemudian Bang Rijal dan Bang Likur bangun juga. Seperti biasa pagi-pagi Bang Adi bikin kopi buat teman-temannya. Sampai di kamar, ngopi-ngopi lah mereka bertiga sambil ngemil-ngemil. Di saat ini Bang Likur cerita semua kejadian dialami semalam. Bang Adi sama Bang Rijal pun mengiyakan kalau semalam tuh ada bau wangi melati. Setelah cerita panjang lebar, mereka bertiga setuju untuk ngecek atau ngambil gitarnya dari dalam lemari es. Anehnya nih es, posisi gitar nggak ada yang berubah dan resleting sarung gitarnya nggak ada yang terbuka. Terus dicobain nih sama Bang Adi, digenjreng-genjreng gitarnya dengan posisi gitar masih di dalam sarung. Nggak bisa bunyi es gitarnya karena kan emang masih terbalut sarung. Lalu dengan penasaran dibukalah sarung gitarnya. Dan kalian tahu apa yang mereka lihat? Senar gitarnya putus semua es. Padahal semalam pas dimasukin ke sarung sama Bang Rijal, senarnya itu utuh dan baik-baik aja. Refleks mereka bertiga pun langsung main lihat-lihatan kebingungan. Singkat cerita mereka bertiga sepakat untuk gak cerita ke teman-teman lainnya, biar tetap pada nongkrong seperti biasanya. Sehari setelah kejadian, malam itu sekitar jam 7-an, datanglah teman Bang Adi yang bernama Bang Doni. Bang Doni ini nanya, Di, sepi banget ini anak-anak, pada kemana dah? Bang Adi pun menjawab, paling bentar lagi juga pada datang Don. Sekitar jam 9-an malam, datanglah juga Bang Likur sama Bang Arif. Nongkronglah mereka berempat, ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi di depan rumah Bang Adi. Ingat, ini di depan rumah, bukan di teras rumah ya. Saking asik dan serunya ngobrol, sambil bercanda-canda, gak terasa waktu sudah jam setengah 12 malam. Dari pengakuan Bang Adi nih es, ketika sedang seru-serunya ngobrol, tiba-tiba ada sosok entah dari mana datangnya. Sosok itu memasuki gang sempit. Ini gang buntu ya es, yang berada di sebelah rumah Bang Adi, dengan gerakan seperti tepuk tangan. Anehnya suara yang terdengar itu suara kayak orang sedang menepuk tutup panci. Paham ya es maksudnya kayak gimana? Menurut pengakuan Bang Adi lagi nih es, gak ada yang tahu sosok itu laki-laki atau perempuan. Soalnya tiba-tiba datang terus tiba-tiba juga langsung hilang di dalam gang sempit itu. Setelah sosok itu hilang di dalam gang sempit, Bang Adi pun ngomong, lu pada lihat gak barusan? Dengan kompak teman-teman Bang Adi pun menjawab, iya gue juga lihat tadi Di. Lalu Bang Doni nanya nih ke Bang Adi, emang tadi siapa Di? Dengan tegas Bang Adi bilang, gue juga gak tahu Don, baru pertama kali lihat juga guanya. Lagi juga mana ada orang jam setengah 12 malam nempuk-nempuk 2 tutup panci seperti itu. Lanjut Bang Adi seperti itu. Mendengar penjelasan Bang Adi, mereka bertiga sadar, oh iya juga ya. Seketika langsung mereka berempat langsung pada kabur masuk ke dalam rumah Bang Adi. Singkat cerita, sekitar jam 12-an lewat, Bang Likur sama Bang Doni bersama Bang Arif pun pamit pulang nih ke rumah masing-masing. Aneh ya setiap ada Bang Likur pasti ada aja kejadian yang aneh. Emang bener-bener ya si Bang Likur itu. Nah sekian cerita dari kita. Terima kasih buat Bang Adi yang udah mau berbagi pengalamannya ke bagian malam.
Terima kasih juga buat kalian es yang udah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya es. Baik, buat kalian es, kalau punya pengalaman horor atau mistis yang mau diceritakan ke bagian malam, bisa DM ke IG kita di bawah ini, bagian malam. Jangan lupa juga di follow ya guys. Oke es, see you next video.